Cek, cek, satu, dua, tiga. Oke, selamat datang. Selamat datang di video kita. Di sini kita nggak bahas tentang konsep-konsep spesifik tertentu ya, tentang language model atau misalkan kita membahas paper, tidak gitu ya. Di sini kita akan membahas komparasi, gitu ya. Review dan komparasi kemampuan berbahasa Indonesia Open LLM, ya. Plus dibandingkan juga dengan closed source LLM. Jadi kita uh, ada open LLM dan ada closed source LLM. Kita pakai cuma GPT sama Gemini Pro sih. Cuman ya Gemini Pro-nya pakai yang 1.5 gitu ya. Jadi ini menurut saya sih dua sudah cukup gitu ya untuk sebagai perbandingan. Jadi saya ada dua tes. Saya ada dua tes. Di sini pertama adalah tes casual language. Tes casual language ini bisa dibilang challenging atau sulit ya untuk LLM, terutama yang open source gitu ya. Karena eh, bahasa Indonesia itu bukan jadi bahasa yang eh, utama gitu ya, yang ditrain yang ada di dalam dataset gitu ya, si LLM-nya gitu ya. Apalagi gitu ya, apalagi konteks-konteks yang casual gitu ya, konteks-konteks yang lebih lokal, lebih tidak formal lah gitu ya, itu pasti lebih sedikit lagi gitu ya. Jadi ini tes yang sulit bisa dibilang gitu ya, bahkan untuk apa sih namanya LLM closed source sekalipun gitu ya. Nah kedua, ini tes yang formal gitu ya. Jadi ini ngetes kemampuan berbahasa Indonesia tapi yang baku, yang biasa aja gitu ya, yang formal lah ya, yang formal gitu ya. Jadi apa sih namanya, kayak bahasa-bahasa di buku teks lah ya gitu. Nah jadi eh saya sudah mengetes gitu ya, saya sudah melakukan testing gitu ya ke beberapa gitu ya, beberapa open LLM yang populer gitu ya. Saya sudah melakukan tes. Untuk tesnya tidak kita lakukan secara live di video ini karena itu sangat lama gitu ya. Saya ini ngerjain gitu ya, input terus copy paste outputnya ke sini ke Google Spreadsheet gitu ya, ini dari pagi gitu ya, ini dari pagi sampai ini sore gitu, lama banget. Jadi sudah saya masukkan ke sini, teman-teman pun bisa melihat di kolom deskripsi ada linknya, saya cantumkan gitu ya Google Spreadsheetnya. Tapi kita jelasin dulu gitu ya, ini apa gitu ya, di data di apa sih di spreadsheet ini cara membacanya gimana gitu ya. Jadi gini, kita awali dengan yang tes casual language dulu. Ini tes yang challenging gitu ya. Di sini saya cuma ngetes 3 open LLM gitu ya, karena ini tes yang sulit gitu ya. Karena saya coba gitu ya, saya coba di model-model yang lain gitu ya, beberapa gitu ya, itu gagal gitu ya. Pokoknya outputnya itu sangat sangat tidak tidak acceptable gitu ya, tidak acceptable. Sudah sudah output yang nonsense gitu ya, nggak bisa dibaca. Jadi saya tunjukin gitu ya cuma 3 LLM di sini aja gitu ya. Pertama itu ada Lelama 3 17B Instruct gitu ya. Ini yang baru dari Lelama kemarin gitu ya. Ini bagus ternyata ya bahasa Indonesianya. Terus kedua Command R Plus. Command R Plus ini dari Cohere gitu ya. Sebenarnya Command R Plus ini tidak sepenuhnya open source ya. Dia lisensinya itu bukan Apache atau MIT. Yaitu lisensinya Creative Commons ya, Creative Commons. Jadi memang Cohere merilis gitu ya Wakes dari Command R Plus ini ke Hugging Face, tapi untuk apa sih namanya, untuk melakukan komersialisasi gitu ya, atau menggunakan menggunakan model ini untuk keperluan komersil itu tidak bisa karena lisensinya adalah Creative Commons gitu ya. Jadi harus langsung ke Cohere untuk mengakses Command R Plus. Jadi tidak bebas-bebas banget lah. Tapi tetap
Wix-nya itu ada di Hugging Face. Jadi kalau kita mau download terus mau jalanin di lokal gitu ya bisa. Ketiga itu Zapier Orpo 141B gitu ya. Ini versi fine tuning dari Mixtral 8X 22B gitu ya. Ini yang di fine tune oleh tim Hugging Face gitu ya. Jadi Zapier kan itu adalah salah satu apa sih namanya, series gitu ya, series LLM yang di fine tune secara resmi. Nggak tahu sih resmi atau enggak, tapi di fine tune oleh tim Hugging Face. Jadi 3 model ini, Lalama 370B Instruct ya, ini yang versi vanilla dari Meta Lalama, terus Command R Plus versi vanilla juga dari Cohere, dan Zapier ini bukan versi vanilla tapi ini sudah fine tune. Nah, metode pengetesannya gitu ya, pertama gitu ya, saya itu menggunakan sistem prompt yang sama untuk semua LLM gitu ya. Jadi dipastikan LLM itu eh, menggunakan semacam ya sistem prompt. Sistem prompt tuh tahu lah ya sistem prompt ya. Jadi untuk apa sih namanya, ngejelasin ke si LLM-nya tuh dia harus ngapain gitu ya. Dia tugasnya ngapain gitu ya. Nah, sistem promptnya itu ini gitu ya. Imagine you are talking with Indonesian people. Use casual and slang language as Indonesian people don't usually use their formal language. Jadi sudah di encourage di sistem promptnya bahwa dia tuh harus pakai bahasa gaul gitu ya, bahasa santai casual orang Indonesia. Terus juga di set temperaturnya itu sama 0,9 ya. Jadi apa sih namanya, ini settingannya gitu ya, settingannya sistem promptnya ini, temperaturnya ini gitu ya. Bahkan untuk yang closed source LLM gitu ya. Jadi Gemini Pro ini saya set gitu ya, apa sih namanya, sistem promptnya sama gitu ya. GPT juga saya set sistem promptnya sama gitu ya. Nah, terus setelah di set settingannya seperti ini gitu ya, dua nih, temperatur dan sistem prompt, saya input lah promptnya. Saya input promptnya langsung gitu ya, terus langsung gitu ya diambil outputnya, diambil outputnya itu tidak milih-milih gitu ya, jadi tidak cherry picking. Jadi output pertama yang muncul langsung diambil gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya saya apa sih namanya, melakukan berkali-kali gitu ya, berkali-kali text generation sampai nemu output yang paling bagus gitu, enggak gitu ya. Jadi pokoknya output yang pertama muncul udah gitu kita ambil. Nah, ini inputnya, ini output untuk masing-masing LLM. Nah, terus ini warna-warna ini apa ini gitu ya, warna hijau, warna kuning, dan warna merah gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih namanya, saya nge-labelin gitu ya, saya nge-labelin output gitu ya, berdasarkan apa sih, kayak tier gitu lah, kayak ini output bagus, jelek, atau meh gitu ya. Namun gitu ya, namun ini nih sangat subjektif. Jadi ini benar-benar subjektif dari saya doang gitu ya. Jadi saya ngelihat nih, oh ini kayaknya outputnya nih bagus nih, terus saya set gitu ya, warna hijau. Ini output kayaknya jelek nih, warna merah gitu ya. Terus ini output meh nih, warna kuning gitu ya. Itu benar-benar subjektif dari saya doang gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ngelihat ini, ngebaca gitu ya, terus oh kayaknya enggak nih, enggak warna kuning nih, ini warna hijau gitu ya, ya udah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ya ini sebenarnya untuk warna-warna ini cuma untuk sebagai kayak apa sih namanya, supaya bisa ngebacanya cepat gitu ya, supaya bisa ngenotis output-output yang bagus, output-output yang jelek. Output yang kuning dan putih ini sebenarnya apa ini sih, apa sih namanya, sangat debatable ya. Jadi bisa tergantung tergantung persepsi masing-masing lah, ini bagus atau jelek gitu ya. Jadi
yang hijau itu output yang bagus gitu ya, yang wah ini natural nih, kalau kalau orang Indonesia jawabnya bener kayak begini nih, itu warna hijau gitu ya. Output yang warna putih itu output yang ya udahlah ya biasa aja gitu ya. Kayak ya udah biasa aja gitu ya, bisa diterima lah output yang warna putih. Yang warna kuning gitu ya, yang warna kuning itu output yang sudah mulai meh gitu ya, sudah mulai ini nih kayaknya kurang srek deh gitu ya, tapi nggak bisa disalahin juga gitu ya. Jadi warna kuning ini adalah output yang kayak di bawah rata-rata, cuman nggak jelek juga gitu ya, nggak jelek banget lah gitu. Dan yang warna merah itu output yang wah ini mah udah bukan orang Indonesia gitu ya. Gitu ya. Itu output yang sudah pasti jelek, yang warna merah. Dan di sini saya untuk yang casual test gitu ya, casual test ini saya membuat sampai 32 gitu ya. Nah, 32 32 tes atau 32 prompt gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat gitu ya. Ini sudah termasuk banyak 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 konteks gitu ya, banyak konteks orang Indonesia gitu ya. Dengan slang slang pop, apa sih namanya? Bahasa gaul populer lah ya. Kayak maksi makan siang gitu ya. Ortu orang tua gitu ya. Opang ojek pangkalan gitu ya. Nah, saya kayak begitulah ya. Apa sih namanya? Istilah-istilah yang orang Indonesia tuh paham gitu lah ya. Ya, ini untuk yang tes casualnya. Nah, hasil dari tes casual ini saya jelaskan sedikit ya dari hasil ini. Kita lihat aja nih ya. Ya, tuh, ke bawah. Nah, ya. Hasilnya ditemukan bahwa ya OpenLLM ya nggak jelek-jelek amat untuk di tes yang ini. Jadi bisa gitu ya oleh OpenLLM. Jadi kayak misalkan ini nih, lelama 370B. Tuh. Dia tuh nggak jelek-jelek banget gitu ya. Nggak jelek-jelek banget. Ini warna warna merah pun sebenarnya sih dia masih jawab pakai bahasa Indonesia. Cuman ketika saya baca ini maksudnya apa gitu loh. Jadi saya kasih warna merah gitu. Sisanya ya warna antara warna putih, kuning, atau hijau. Dan saya temukan Command R Plus ini ternyata jago juga apa sih namanya untuk konteks-konteks Indonesia gitu ya. Bahkan ya untuk yang Command R Plus itu dia sempat menjawab dengan bahasa Sunda. Yang model-model lain tuh nggak bisa, dia jawab bahasa Sunda sendiri gitu ya. Tuh, ini inputnya bahasa Sunda, terus dia jawab dengan bahasa Sunda juga. Dan saya baca sih kayaknya ini lumayan gitu ya, ini lumayan akurat gitu ya. Jadi Command R Plus ini ternyata salah satu model yang underrated gitu ya. Ternyata dia paham banyak kok apa sih namanya konteks-konteks Indonesia. Dan untuk yang Jepir Orpo 141B ini sebenarnya kayak apa ya namanya? Di bawah rata-rata lah. Di bawah rata-rata. Tuh, banyak merahnya tuh. Dia beberapa kali jawab dengan bahasa Inggris gitu ya. Inputnya bahasa Indonesia, di sistem promptnya disuruh pakai bahasa Indonesia tapi dia jawab dengan bahasa Inggris. Namun di beberapa sebagian yang lain gitu ya dia jawab pakai bahasa Indonesia gitu, dan kayak lumayan gitu ya untuk apa sih namanya sebuah open LLM gitu ya. Jadi itu hasilnya untuk yang casual language gitu ya, casual language. Jadi untuk Lelama 370B dan Command R Plus itu bisa, itu hasilnya gitu ya, itu hasilnya. Untuk yang Jepir itu agak maksain sebenarnya, untuk yang Jepir Orpo 141B ini agak maksain ya. Itu hasil dari yang casual language. Nah, kita masuk ke yang formal. Nah, ini yang formal ini udah agak gampang sih sebenarnya gitu ya, agak gampang. Jadi untuk yang formal ini saya tes di lebih banyak LLM.
Bahkan LLM yang kecilnya seperti misalkan saya LLM 7B, terus Lelama 3 8B, terus Wizard LM 2 7B, dan ini yang paling kecil ini dari Microsoft nih, ini ternyata bisa juga bahasa Indonesia walaupun kayaknya sih banyak yang ngawur. Ini Pi Free Mini gitu ya. Ini ukurannya kecil banget, cuma 3,8 miliar parameter. Nah, ini gitu ya. Untuk yang tes formal language, ini karena tes yang gampang gitu ya. Jadi baseline-nya saya cuma bikin satu gitu ya, dari GPT 3.5. Baseline-nya ini untuk perbandingan gitu ya. Jadi ini GPT 3.5, dia jawabnya seperti ini gitu ya. Dan untuk tesnya itu ada sebanyak 20 pertanyaan atau ya 20 prompt lah ya, 20 prompt. 20 prompt yang mencakup apa sih namanya? Berbagai macam topik gitu ya. Ini ada sejarah, terus ini ada geografi, ini ada apa sih namanya? Topik-topik tentang apa ya namanya? Ini kewarganegaraan, topik-topik ini misalkan sastra, topik kebudayaan, ya banyak lah ini ya. Ini juga topik-topik populer, topik apa sih ini olahraga, dan ada pertanyaan sebanyak 20 gitu ya. Ada 20 pertanyaan. Nah, oh yes, saya lupa. Ini juga di apa sih namanya? Di set sistem promptnya untuk semua gitu ya. Jadi sistem promptnya itu eh, tidak seperti tadi, ini sistem promptnya lebih sederhana. You are an AI assistant for Indonesian people. Talk and answer with Indonesian language. Ya, jadi sudah disuruh untuk jawab pakai bahasa Indonesia. Dan setting temperaturnya pun sama 0,9 ya. Nah, untuk yang tes formal ini saya tidak apa sih namanya? Saya tidak labelin dengan warna hijau atau warna kuning gitu ya. Karena ini formal language biasa gitu. Nah, saya cuma ngasih label warna merah gitu ya. Saya cuma ngasih label warna merah. Warna merah ini untuk menandakan ini jawaban yang jelek gitu ya. Jawaban yang salah gitu ya. Kayak misalkan dia ngejawab pakai bahasa Inggris, itu saya kasih warna merah gitu ya. Walaupun sebenarnya dia konteksnya benar gitu ya. Konteks yang dia jawab gitu ya, itu benar ini. Tapi dia menjawab dengan bahasa Inggris gitu ya. Atau misalkan ada yang ngasih tahu fakta atau hal-hal yang misleading, tidak sesuai fakta. Itu kayak misalkan ini, Soekarno dilantik sebagai presiden pada tanggal 17 Agustus, padahal dilantiknya kan 18 Agustus gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nganggep oh ya, kalau cuma fakta doang mah ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan kemampuan bahasa Indonesianya benar gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi makanya dibaca gitu ya. Dibaca setiap outputnya. Kalau misalkan teman-teman nganggap ini masih apa sih namanya respons yang masih bisa diterima, ya sudah gitu ya. Lagian kan ini juga apa sih namanya ada perbandingannya dengan GPT 3.5 gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk hasilnya yang formal ini, formal language test, itu most, jadi kebanyakan LLM itu bisa menjawab. Walaupun LLM yang kecil sekalipun. Jadi nggak perlu Llama 370B atau Command R atau Cohere Command R plus gitu ya. Atau misalkan Zapier juga nggak perlu. Kayak misalkan model-model yang kecil, kayak lebih kecil, misalkan kayak Mixtral 8X7B, ini versi fine tune-nya sih, versi dari Nose Hermes 2 gitu ya. Itu bisa bisa menjawab dengan bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Tuh ya. Dan konteks-konteks yang dijawab pun juga akurat gitu ya. Terus misalkan ini saya LLM 7B ya. Ini ukurannya cuma 7 miliar parameter gitu ya.
Ini 10 kali lebih kecil daripada Llama 3 70B ya. Dan dia pun untuk kebanyakan jawabannya dia itu akurat. Terus ini Llama 3 yang versi paling kecil, cuma 8 miliar parameter. Dia juga bisa menjawab dengan bahasa Indonesia yang lumayan lah ya, nggak lumayan, yang bagus gitu ya. Dia ini merah-merah ini karena dia menjawab dengan apa sih namanya, konteks fakta yang salah gitu ya. Tapi bahasa Indonesia mah bahasa Indonesianya oke gitu ya, bisa diterima tuh ya. Wizard LM2 7B dia juga bisa menjawab dengan bahasa Indonesia, walaupun untuk Wizard LM2 7B ini semakin banyak fakta yang salah gitu ya, karena Wizard LM2 7B itu tidak ditrain khusus dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak ada intensi untuk menggunakan bahasa Indonesia di sini gitu ya. Dan model yang paling kecil Pi 3 gitu ya, Pi 3 mini gitu ya. Ini sudah semakin banyak lagi gitu ya fakta-fakta yang salah gitu ya. Tapi ternyata ada juga dia menjawab dengan bahasa Indonesia yang bagus gitu ya. Ini tuh. Siapakah penulis novel Laskar Pelangi dan di provinsi manakah cerita dalam novel tersebut berlatar? Dia jawab, penulis novel Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata. Cerita dalam novel tersebut berlatar di Pulau Belitung, provinsi Bangka Belitung. Benar gitu ya. Jadi kecil-kecil nih ternyata bisa juga gitu ya. Dan dia salah itu bukan karena dia menjawab dengan bahasa Inggris, tapi dia salah karena menjawab dengan fakta yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan model-model yang salah ini, yang kecil-kecil ini yang salah secara faktual gitu ya, kita supply dengan apa sih namanya, kayak semacam RAG gitu ya, atau retrieval augmentation gitu ya. Jadi disambungin dengan apa sih namanya, vektor database, terus nanti konteks-konteks yang benar itu atau informasi-informasi yang benar itu dimasukkan ke dalam window konteksnya, mungkin dia menjawab dengan lebih akurat gitu ya, atau mungkin disambungin dengan internet aja sekalian gitu ya, mungkin bisa menjawab dengan lebih akurat dan berbahasa Indonesia yang bagus juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya hasilnya gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, ternyata kita tuh tidak perlu menggunakan LLM dari closed source company gitu ya, seperti OpenAI, seperti Google, seperti Anthropic untuk use case bahasa Indonesia. Ternyata OpenLLM sudah gitu ya, sudah mengejar ketertinggalan kemampuan berbahasa yang multilingual gitu ya, sudah mengejar gitu ya, dan sudah dites ini gitu ya. Teman-teman bisa melihat gitu ya, teman-teman bisa melihat both untuk casual language dan formal language gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih nggak yakin nih dengan penjelasan saya gitu ya, teman-teman bisa melihat langsung di spreadsheet yang sudah saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, dan teman-teman bandingkan sendiri, lihat sendiri gitu ya, outputnya bagus atau tidak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya untuk video ini. Mungkin ya fair apa sih namanya, untuk supaya teman-teman yakin gitu ya dengan penjelasan saya, buka apa sih, buka link spreadsheetnya, bandingkan terus baca sendiri gitu ya, baca sendiri respon-respon dari OpenLLM-nya, apakah menurut teman-teman bagus atau tidak gitu ya. Kalau misalkan apa sih namanya, ada masukan-masukan gitu ya dari apa yang saya jelaskan, boleh teman-teman komen gitu ya. Dan ya untuk video ini mungkin segitu saja dari saya. Mungkin kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.